Tuhan yang Maha Agung dengan segala kesempurnaannya menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya, lengkap dengan jutaan, miliaran, atau bahkan triliunan keanekaragaman yang tak dapat semuanya bisa kita hitung dan ukur. Dan ini adalah bukti kekuasaannya yang tiada batas. Dalam tayangan ini adalah sebagian kecil dari apa yang Ia ciptakan tentang semua di sekitar kita. Sekilas hewan ini mirip seperti ulat, tapi ini bukan ulat. Hewan ini sering muncul ketika musim hujan tiba. Tidak hanya di luar, bahkan mereka juga senang sekali masuk ke rumah-rumah. Ada yang menganggap hewan ini adalah sejenis pacet atau lintah. Tapi ini bukan pacet atau lintah. Dalam istilah bahasa Jawa, hewan ini disebut resrespo. Resrespo ini lebih populer juga dengan sebutan siput telanjang karena dia tidak punya cangkang. Coba perhatikan, dia juga punya belalai atau antena atau mungkin juga mata yang persis seperti siput. Pergerakan hewan ini sangat lamban, sangat mirip dengan siput. Jika sebagian dari kita ada yang memanfaatkan siput untuk diolah menjadi makanan atau camilan, kira-kira hewan ini enak juga apa enggak ya? Saat saya mengambil gambar ini sebenarnya juga geli melihat hewan yang sangat lunak. Jadi kalau dipegang, badannya lunak dan akan mengeluarkan lendir. Antena yang dimiliki oleh resrespo atau siput telanjang ini sama persis fungsinya seperti yang dimiliki oleh siput pada umumnya. Dia akan menyelinapkan antenanya atau menarik ke dalam ketika ada bahaya, dan dia akan menjulurkan kembali keluar sebagai penunjuk arah ketika suasana atau keadaan aman. Dan dia akan perlahan bergerak. Seperti ini pergerakannya. Sengaja saya mengabadikan pergerakan resrespo atau siput telanjang ini karena saya ingin tahu mau kemanakah dia. Resrespo ini sebenarnya juga salah satu hama karena kehadirannya bisa mengganggu pertumbuhan sejumlah tanaman. Dari hasil googling dan dari sejumlah sumber yang saya baca, siput telanjang ini takut dengan abu, takut dengan bawang putih, dan juga takut dengan bulu kucing. Nah, itu menjadi cara untuk mengusir kehadiran siput telanjang ketika ia nempel berada di tembok-tembok rumah kita. Hewan yang mengandalkan otot pada perutnya untuk berjalan ke sana kemari ini mempunyai kesukaan makanan yaitu dedaunan muda atau bahkan sayur-sayuran.
yang mengandung banyak air. Sama persis seperti kecenderungannya atau kesukaannya tinggal di tempat-tempat yang lembab. Biasanya bisa kita jumpai berada di bawah pot atau di tempat-tempat lembab di sekitar rumah kita. Tubuhnya yang berlendir membuat ia mudah untuk menyelinap dan masuk ke celah-celah kecil. Dan lendir itulah yang juga mengamankan dia meskipun melewati benda tajam. Tubuhnya tidak akan terluka. Mungkin di antara Anda ada pecinta resrespo atau siput telanjang, dan bahkan mungkin Anda mengembang biakkan di rumah. Boleh nanti berbagi informasi, silahkan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Karena penasaran, saya mencoba terus bersabar melihat pergerakan lamban dari siput telanjang ini. Dari pergerakannya ini, kita bisa melihat pada setiap jalan yang ia lewati pasti akan meninggalkan bekas lendir berwarna putih mengkilat. Itu karena pengaruh lendir yang ada di tubuhnya, yang sengaja dikeluarkan untuk memudahkan perjalanan. Setelah saya amati, kira-kira siput telanjang ini akan menuju ke celah dinding yang ada di sudut rumah. Benar dugaan saya, ternyata siput telanjang ini menuju ke celah di dinding rumah dan sekarang sudah mulai mencoba masuk. Secara akal, sebenarnya hewan sebesar ini tidak akan mungkin bisa masuk. Tapi nyatanya, dengan kelebihan mempunyai lendir yang dimilikinya, ia mampu menerobos masuk ke celah-celah ini. Perlahan ia terus masuk, dan kita bisa lihat separuh dari tubuhnya sudah berada di dalam celah dan hanya tinggal separuh lipatan tubuhnya saja. Dan dalam waktu sekejap ia masuk ke celah-celah itu. Tapi ternyata di dalam celah itu ada seekor anakan cicak. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas kehadiran siput telanjang ini tidak akan mengganggu bagi kenyamanan anakan cicak ini. Demikian juga sebaliknya, cicak tidak akan mengganggu siput telanjang karena mereka sama-sama bukan menjadi santapan atau bukan menjadi target makanan. Itulah tayangan yang bisa kita tampilkan untuk Anda pada kesempatan kali ini, dan kami juga sadar masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan dalam tayangan ini. Mudah-mudahan sedikit bisa membuat hiburan untuk Anda, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan, tetap tentang semua di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan yang Maha Agung, dengan segala kesempurnaannya, menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya, lengkap dengan jutaan, miliaran,
atau bahkan triliunan keanekaragaman yang tak dapat semuanya bisa kita hitung dan ukur. Dan ini adalah bukti kekuasaannya yang tiada batas. Dalam tayangan ini adalah sebagian kecil dari apa yang ia ciptakan tentang semua di sekitar kita.